Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pokem. Oke, sebelum kita lanjutkan obrolan kita pada kesempatan kali ini, tentunya saya mohon banget ya ke para netizen yang budiman, para sobat Pokem, para pemirsa dimanapun kalian berada, ya, saya mohon untuk like, comment, subscribe, terus juga share. Ya, seperti yang saya sering katakan bahwasanya sesuatu informasi yang mungkin bermanfaat untuk orang banyak pada saat Anda men-share itu, ya, itu bisa jadi Anda pada saat ini tidak membutuhkan. Mungkin orang lain membutuhkan informasi ini. Nah, pada saat orang lain itu membutuhkan, itu menjadi ladang amal ibadah buat Anda, ya. Informasi yang memberikan manfaat untuk orang banyak pada saat Anda men-share itu menjadi ladang amal jariah. Nah, seorang lagi memberikan share lagi, memberikan share lagi. Nah, awalnya itu dari Anda. Nah, ibadah Anda itu tidak terputus-putus. Nah, salah satu mungkin halnya kecil kalau dilihat apalah sekedar klik share gitu ya, tapi merupakan ladang ibadah, ladang amal ya. Itu dia salah satu ladang ibadah buat Anda para netizen di rumah. Dan juga jangan sampai ya, sering saya informasikan juga hal-hal yang buruk, yang sifatnya informasi hoax, yang sifatnya belum jelas kepastian informasi tersebut, jangan sembarangan share. Bisa jadi juga ladang jadi apa ya, perbuatan dosa jariah, bisa jadi kayak gitu. Misalnya hal-hal yang buruk gitu ya, membuat Anda mungkin yang selama ini pengen viral aja, pengen terkenal aja. Jangan ya, tetap lakukan tindakan positif ya, berbagi ilmu. Tidak mesti kita harus pintar. Salah satu berbagi ilmu itu adalah kita men-share sesuatu yang bermanfaat. Itu salah satu cara saat ini bisa berbagi ilmu. Nah, itu dia. Oke, baik, kita lanjutkan. Kita ngobrol seperti yang saya katakan di awal, bahwasanya kita kehadiran seseorang yang luar biasa, yaitu Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin. Selamat datang Bapak Kasih. Kenapa tidak kedengaran suaranya nih? Ada gangguan? Boleh? Apa kabarnya Pak Kasih? Baik. Selamat datang di Pokem, Podcast Kementerian Agama Kabupaten Merangin. Oke. Boleh sedikit memperkenalkan diri kepada netizen di rumah mungkin Pak Kasih? Oke. Baik. Jadi perkenalan dulu ya, Iya, kalau istilah kami itu kan kalau nggak kenal maka nggak sayang. Iya, ya kan? betul. Jangan sampai kita berdua sayang-sayangan. Nah, jangan ya. Enggak bercanda nih. Bercanda netizen ya, bercanda. Oke. Jadi gini, kami ditugaskan, diamanahkan untuk penyelenggara haji dan umroh. Oke. Jadi secara garis besar saja, kalau jawaban pendeknya, kami itu tukang urus orang haji sama umroh. Memberikan pelayanan. Ya tukang urus ya. Kalau tukang urus kan memberi pelayanan, mulai dari pendaftaran, pemberangkatan, pemulangan, dan hal-hal terkait dengan jamaah ataupun calon jamaah yang ingin berangkat haji. Tapi ada kata-kata umroh di situ ya, haji dan umroh. Umroh itu ada umroh wajib yang dilaksanakan pada saat haji. Satu. Yang kedua, ada umroh yang sifatnya sunat di luar kegiatan haji, yang ibadah haji, dan itu kita berkaitan dengan secara struktural, memang tidak terlalu secara langsung ya. Tapi kita berkaitan langsung dengan penyelenggara ibadah umroh, ya mungkin salah satunya travel yang ada di Merangin, itu kaitan kita. Baik, itu juga. Kalau ngomongin umroh yang di luar kewajiban, mungkin bisa yang kita kenal itu wisata religi. Wah, benar. Wisata religi ya. Yang mungkin setiap orang bila diberi kemampuan ya, secara finansial, ya mungkin boleh tiap bulan boleh, ya nggak ada masalah. Kalau wisata religi. Iya, wisata religi benar. Ya. Jadi mungkin kalau kita bilang yang namanya umroh itu kan yang ada umroh wajib tadi kami bilang yang dilaksanakan pada saat haji, dan ada yang ibadah sunnah ya. Dan ini kadang-kadang dikemas dalam bentuk wisata tur ya, wisata religi, apapun namanya kemasannya.
dan itu menjadi bagian dari upaya peningkatan ekonomi kawan-kawan kita yang di Biro Travels itu kan. Jadi situ ada aspek ekonominya juga, pasti kan, karena memang segala sesuatu butuh biaya. Betul. Jadi kalau ditanya, Pak, itu berapa umroh yang biaya yang pas, ya tergantung Bapak mau berapa hari, Pak. Mau juga tergantung juga penginapan. Iya, maunya di mana gitu kan. Betul. Kalau bahasa Jawanya, Pak, Wani Piro. Wani Piro. Siap. Tergantung pelayanan Anda. Jadi biasanya kalau travel itu kan memberikan kayak kelas gitu ya. Ada kelas yang first class mungkin, yang mungkin hotel penginapan bintang 5, terus juga mungkin segala sesuatu pelayanan mungkin ekstra ya. Bukan berarti yang biasa tidak memberikan pelayanan yang bagus, tetap memberikan pelayanan yang terbaik, cuman ada yang mungkin ekstra, ada plusnya mungkin seperti itu. Baik, tadi sudah dikatakan sedikit penjelasan ya, apa itu seksi penyelenggaraan haji dan umroh, terus juga bagaimana mungkin bisa dijelaskan apa yang menjadi tugas inti dari seksi penyelenggaraan haji dan umroh ini. Biasanya kan kalau kita ketahui mungkin masyarakat luas, itu kalau nggak musim haji kayaknya penyelenggaraan seksi haji dan umroh kayaknya nggak terlalu ini, banyak kerjaan. Gimana nih Pak Kasih? Boleh sedikit kasih ya pencerahan, penjelasan nih. Kadang-kadang kan gitu masyarakat berpikir. Iya. Jadi memang kalau sekilas orang lihat kami itu kayak seperti biro travel atau kayak loket gitu ya, loket biro perjalanan. Tapi sebenarnya memang harus kita akui sebagian besar kerja kita memang seperti itu. Jadi kita kan mengurus keberangkatan. Betul. Nah, tapi kalau ditanya kerjanya apa, tentu kan kalau kita analogikan yang kerjaan yang apa yang ada di loket. Salah satunya apa? Pendaftaran dulu. Nah, kita ngurus pendaftaran orang. Nah, pendaftaran calon jamaah haji. Nah, pendaftaran calon jamaah haji itu dimulai dari usia 12 tahun sampai tak terhingga sampai sebelum meninggal ya. Nggak ada jadwal. Kalau udah meninggal nggak mungkin daftar ya. Betul. Yang kedua, dari kesiapan ekonominya pasti, karena untuk daftar itu nggak gratis ya, nggak ada yang gratis, karena memang salah satu syarat untuk daftar haji itu kan bagi yang mampu. Nah, salah satu poinnya. Jadi kalau kita daftar haji, kita harus menyiapkan dana untuk per detik sekarang itu 25 juta per orang. Jadi kita mengurus pendaftaran yang berawal dari anak-anak dari umur 12 tahun ke atas sampai umur lanjut dengan biaya per orang 25 juta per orang, itu untuk mendapatkan nomor porsi ya. Bukan untuk berangkat ya. Nah, kalau pemberangkatan nanti butuh tergantung biaya pelunasan yang ditetapkan oleh DPR pusat. Jadi tiap tahun itu berbeda, tergantung kalau keputusan DPR umpamanya kalau kemarin dicontohkan di awal-awal diajukan 106 juta, berarti kan 106 juta dikurangi 25 juta berapa masyarakat nambah, itu yang harus ditambah. Dikurangi lagi dengan biaya selisih yang menjadi biaya manfaat yang diberikan oleh BPKH. Nah, gitu. Itu nanti teknis ya, nanti kalau bilang angkanya teknis, dan kedua itu ditetapkan oleh pusat dan kita cuma menjalani berapa yang ditetapkan dari pusat. Nah, selain dari masalah pendaftaran, tentu kalau sudah ada daftar ada yang batal dong. Iya, betul. Bisa jadi ya kayak bisa gitu. Jadi. Iya, namanya Pak, kami nggak jadi berangkat, Pak. Bisa jadi. Dengan alasan-alasan tertentu dari mereka ya. Alasan yang utama satu karena faktor ekonomi. Bisa jadi. Faktor ekonomi, Pak. Betul. Yang paling ini untuk data sekarang. Saya punya data per hari ini dari awal tahun itu sudah mendekati 270 orang yang membatalkan dengan alasan faktor ekonomi. Terlepas itu benar atau tidak, tapi secara tertulis menuliskan faktor ekonomi. Dan masih ada lagi yang kedua, meninggal dunia. Kalau tidak ada pewarisnya. Stop dulu. Nanti lo panjang Pak, kalau cuma cerita panjang, Pak. Iya, panjang. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, tadi juga sedikit ngomongin biaya, kan tiap tahun berbeda. Saya ada informasi, tapi nggak tahu ini kebenaran atau enggak. Apakah memang hanya ya cerita angin lalu seperti apa? Apakah ada pengaruh kurs dolar juga pada saat penetapan biaya haji tiap tahunnya? Atau seperti apa? Ya, saya dapat seliweran dari luar nih. Secara tidak langsung iya. Karena kos atau biaya yang dikeluarkan pemerintah yang dihitung oleh pemerintah itu kan
kurs dolar. Iya. Nah, contoh kalau kita real saja mau berangkat dari Jambi, contoh dari Jambi Jakarta, dari Jakarta ke Arab Saudi. Itu kalau pakai tiket, tiketnya kan dibayar pakai dolar. Ya? Dolar. Iya, tetap mempengaruhi. Nah, contoh kalau pada hari ini dolarnya kursnya 16.400. Iya. Kalau tahun depan kursnya 17.000, jangan ya kita nggak tahu juga ya. Iya. Mudah-mudahan bisa turun. Bisa turun. Nah, Kita berharap turun. Berharap turun, Pak. Baik, kita semoga kita diberikan kemampuan baik secara finansial dan juga kesehatan tentunya dan juga diberikan umur yang panjang bagi semua para netizen di rumah, para pemirsa di rumah yang saat ini sudah mendaftarkan menjadi calon jemaah haji ya, khususnya di Kabupaten Merangin ini ya. Selanjutnya diberikan finansial yang terus mampu. Nah, kadang-kadang gini, mampu secara finansial banyak, cuma kata alasan nggak ada panggilan banyak juga. Iya, benar-benar. Ya. Jadi itu bisa saya sambung Pak sedikit Pak. Jadi kalau kita bicara dari dalil yang mewajibkan haji, ya. Jadi ini kalau umpamanya kalau dalil-dalil yang lain itu kan ya ayyuhalladzina amanu. Tapi kalau dalilnya haji. Mohon maaf saya bacakan langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nas. Pada manusia. Manusia. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Berkunjung ke Ka'bah bagi yang mampu. Yang mampu. Oke, kita lanjutkan karena masih ada kalimat selanjutnya. Kalimat selanjutnya apa? Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Bagi kamu yang mengingkari, sesungguhnya aku Maha Kaya di atas kamu. Maha Kaya. Jadi ini merinding saya. Ya, jadi gini, saya jelaskan bahasa Tuhan ini kan. Bahasa Tuhan itu mengatakan lu belum benar sholatnya. Lu belum benar semuanya. Oke, kalau lu sudah punya mampu, punya uang, belum rezekinya. Daftar. Iya ya. Gitu. Enggak disebut itu ya allazina amanu kutiba alaikum enggak. Kalau yang beriman itu suruh puasa enggak. Jadi memang di situ ada semacam sudah tahu Tuhan itu. Karena memang untuk menjadi standar beriman itu kan berat. Betul. Ya, jadi ya sudah, bagi yang mampu. Nah, di situ kata-katanya wahai manusia. Bukan orang-orang yang beriman. Bukan. Iya. Oke. Nah, jadi itu sudah dikasih semacam aba-aba dari Tuhan. Apalagi dengan antrian kita, Pak. Mohon maaf, saya sampaikan dulu. Antrian kita 31 tahun, Pak. Waduh. 31 tahun, luar biasa kan? Itu antrian mau kemana itu? Ya kan? Panjang banget. Ya. Jadi bayangkan gini, kalau dia umurnya 40, ya sholatnya belum benar, zakatnya jauh, puasa mungkin masih masih jauh lah gitu kan. Tapi masih sudah mampu. Itu sudah hukumnya wajib untuk daftar haji. Oke. Jadi kita patok di situ dulu. Bahwa apabila dia mampu daftar haji. Enggak ditanya dia dulu udah sholat 5 waktu full ke masjid atau enggak, jangan dulu. Mampu dulu bahasanya. Mampu secara finansial ya. Mampu finansial, fisiknya juga mampu. Fisik juga mampu. Akalnya juga ada. Iya. Kadang-kadang gini. Ya mohon maaf ini ya. Kadang-kadang yang kita lihat bahwasanya kadang-kadang lihat di TV juga bahwasanya para jemaah haji yang berangkat itu memang dipenuhi oleh tekad yang kuat. Kadang-kadang secara fisik ya mohon maaf banyak yang bisa dikatakan ada yang pakai kursi roda, ada yang memang kalau bisa dikatakan kayaknya kan ibadah ini membutuhkan tenaga dan fisik yang kuat. Kalau kita lihat secara sekilas mungkin mereka tidak mampu, tapi dengan tekad yang kuat mereka sanggup untuk memenuhi panggilan tadi. Mungkin insya Allah dimudahkan, diberikan jalan. Ya, jadi itu maka saya sambung tadi dengan dengan ayatnya tadi juga. Kalau kamu mengingkari sesungguhnya saya Maha Kaya. Artinya kalau ada rezekinya pun ditarik tuh. Percaya Pak. Ini ada uangnya tapi suruh daftar tapi belum nggak berdaftar. Nah, itu penjelasan dari ayat tadi. Nah, kalau pamannya kita sudah daftar haji, ya. Itu sebenarnya minimal ada tiga doanya. Semoga umur panjang. Karena nggak umur panjang nggak bisa Pak. 31 tahun kan. Betul. Yang kedua sehat badan. Yang ketiga murah rezeki. Betul sekali. Apa enggak kalau sudah daftar haji jadi rezekinya berkurang? Atau apakah itu takdir ya? Memang kalau dari takdir. Kalau memang secara data ada yang diiming-iming dengan
untuk berumroh, ya udah nanti kelamaan. Iya. Akhirnya supaya mudah, jadi diajukanlah alasan ekonomi. Saya tidak mendoakan orang itu ekonomi jelek enggak, tapi itu menjadikan presiden buruk menurut saya. Kalau alasannya cuma untuk umroh membatalkan hajinya. Nah, jadi memang 3 niat awal orang yang daftar haji itu sehat badan, panjang umur, murah rezeki. Itu doanya, Pak. Kalau dia menghayati dengan apa yang dikerjakan dengan waktu dia daftar, Bismillah saya mau daftar, itu mudah-mudahan dapat. Insya Allah Insya Allah, baik. Dimudahkan secara prosesnya, diberikan kemampuan secara finansial, dan juga diberikan kesehatan tentunya. Nanti sampai pada waktunya ya, nanti mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, secara apa ya, kita sudah bercerita. Nah, kalau kita ngomongin daftar ibadah haji juga, para calon jemaah, dokumen apa yang harus disiapkan selain tadi menyiapkan uang 25 juta untuk mendapatkan 1 nomor porsi? Nah, boleh nih Pak, kasih bocoran sedikit apa saja dokumen mungkin yang harus disiapkan mungkin para netizen di rumah yang ingin mendaftar.